Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia Priani dari Manajemen 4 BP19. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang Bapak berikan, yaitu materi pertama, filsafat ilmu pengetahuan metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani yaitu philos sama dengan cinta atau suka, sophia sama dengan pengetahuan atau kebenaran. Maka filosofia adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan atau kebenaran. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa dalam pikiran atau dalam berpikir. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan apa itu tentang sesuatu. Ilmu dapat menjawab mengapa dan bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Apabila pengetahuan itu mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metode atau pendekatan atau mengkaji objek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka dibentuklah disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Fungsi ilmu pengetahuan: mengungkap suatu kebenaran, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Manfaat mempelajari metode penelitian: 1. Terlatih dengan baik dan mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu, dalam kurung kepuasan manajemen dalam permasalahan. 2. Akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian di suatu dengan fenomena yang mati. Langkah metode ilmiah: 1. Rumusan masalah, menentukan dahulu apa persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab. 2. Merumuskan dugaan sementara atau hipotesis mengenai kemungkinan jawaban dari persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab tadi. Jenis-jenis penelitian: 1. Berdasarkan tujuan. 2. Berdasarkan proses. 3. Berdasarkan hasil yang diharapkan. 4. Berdasarkan topik atau luas dan kedalamannya. Itulah materi pada. Baiklah, materi yang kedua yaitu pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani kutip 2 ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Etika penelitian merupakan satu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Beberapa nilai etika penelitian: 1. Kejujuran. 2. Objektivitas. 3. Integritas. 4. Ketelitian dalam proses penelitian. 5. Keterbukaan saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. 6. Penghargaan terhadap haki. 7. Penghargaan terhadap kerahasiaan. 8. Publikasi yang terpercaya. 9. Pembinaan yang konstruktif. 10. Penghargaan terhadap kolega rekan kerja. 4 prinsip utama dalam etika penelitian. 1. Menghormati harkat martabat manusia. 2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. 3. Keadilan dan inklusivitas dalam kurung terhitung. 4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Tip menghindarkan plagiatisme: buatlah karya tulis yang benar-benar berasal dari. Selanjutnya, tip menghindari plagiatisme. 1. Buatlah karya tulis yang benar-benar berasal dari ide dan kreativitas sendiri. 2. Bila mengutip pendapat atau gagasan orang lain ke dalam karya tulis, maka sebutkanlah sumber secara lengkap. 3. Semua kutipan harus dituliskan di dalam daftar pustaka.
4. Hindarilah melakukan copy paste materi atau naskah orang lain. 5. Pilihan kutipan yang tepat, relevan, mana yang termasuk kategori definisi, statement, atau penjelasan. Akibat pelanggaran etika: 1. Pengucilan sosial. 2. Pengucilan struktural atau lingkungan akademik organisasi sosial. 4. Dihisap oleh Tuhan dalam bahasa agama, etika adalah akhlak yang diutamakan. 4. Membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Selanjutnya, gaya selingkung atau pedoman penyusunan karya ilmiah. Pedoman tentang tata cara penulisan atau pembukaan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Gaya selingkung merupakan salah satu pencuri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu yang menjadi matang setelah kemantapannya memapankan diri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.